sabar aja nanti juga kalau misalnya udah saatnya syuting nanti dipanggil kok. Orang bagus. Gak usah saya diteleponin terus-terusan. Good. Sabar aja ya. Oke. Yuk. You work good. You very good. You very nice. You very Mariadi. You very nice. Very good. Oh, bos maksudnya mau nantang pakai bahasa Inggris? Yes, I like your. Oke, saya mau tanya sama bos ya. My English. Oke. English kejawen, yes. Oke, boleh dites ya. Yes, okay. Your English kejawen ya. Yes. Bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Kalau kucing nempel? Lengket. Terus. Kalau digabung? Lengket. Bukan kan? Coba Nasar. Ya. Bahasa Inggrisnya buku. Book. Bahasa Inggrisnya biru. Blue. Buku biru. Book. Buku biru. Blue book. Buku biru jatuh ke laut. Blue book. Hey bos. Dengerin bos. Bahasa Inggrisnya anjing. Dog. Oke. Anjing ya. Tiduran. Itu dog. Bos, mohon maaf, kita tuh sebenarnya bakal kehadiran juga. Dengerin dulu sebelumnya. Ini dari pos depan bos, banyak banget yang belum Mas Igun ambil. Mana kata bos kerjanya bagus? Ini di pos banyak. You know good. Orang pada Nasar, gua kasih tahu ya. Ini ada ketumpukan. Gue dari jauh, gue bisa tahu tuh orang jelong-jelong. Nih. Ini cantik-cantik, orang pada pengen jadi artis bos. Ya, biarin aja udah, jangan jadi artis, nggak enak. Ada yang mau casting Mas. Nggak usah. Bahasa Inggris jam 1. 1 o'clock. Jam 2. 2 o'clock. Jam 3. 3 o'clock. Jamnya rusak. Clock. Good. I like your English. Ini ada yang mau casting. Ini saya bawa ponakan saya, katanya dia mau jadi bintang film. Mohon maaf ya, mau casting keponakannya apa bapak? Ponakan, saya tahu ini teman saya. Kalau bapak mau casting, kasihan yang make up bingung warna bedak. Maaf nih bang. Selama ini saya kalau dibedakin nomornya yang paling ujung. Lagian saya kan belum panggil yang cantik-cantik dong. Enggak kan, Itu, Pak, memang tadi ada perlu juga peran-peran menyeramkan juga perlu. Enggak, dia nggak bener, Pak. Enggak dia. Maaf nih bos. Ini ponakan saya datang ke sini tuh memang sesuai dengan amanah orang tuanya almarhum. Jadi dia pengen ceritanya ngelanjutin profesi ayahnya. Ini anaknya almarhum Mat Solar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin kita turut berduka cita. Berduka cita. Terima kasih. Siapa? Kenalin diri dulu dong. Haidar. Haidar. Oh, saya pernah ketemu sama Haidar ini ya. Di mana? Acara TV sebelah. Oh iya. Oke Pak. Tapi dulu udah beberapa bulan lalu ya. Iya udah lama. Iya. Tapi kamu yang kuat ya. Ya amin. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan Kesabaran. Amin. Ini dia waktu almarhum Mat Solar meninggal. Ayah pasti punya kenangan tersendiri di hati kamu ya. Iya. Tadi kita sempat lihat tayangannya, itu kamu lagi di mana tuh, pas lagi di mobil ya kalau nggak salah ya. Pas kamu nangis tuh situasinya gimana sih? Itu posisinya aku lagi di mobil, lagi habis lagi bukber, terus dikabari sama mama kalau ayah mau ke rumah sakit, harus ke rumah sakit gitu. Iya. Ya udah, selesai dari situ aku langsung ke rumah sakit. Tapi pas lagi perjalanan mau menuju rumah sakit dari Bekasi ke Pondok Indah itu kan cukup jauh ya. Nah, tiba-tiba di jalan abang ngasih tahu kalau ayah tuh meninggal. Nah dari situ aku udah sepanjang jalan tuh ngeluarin air mata semua sih, nangis. Dan itu kamu luapin kerinduan kamu, kesedihan kamu, amarah kamu sendiri di mobil gitu. Iya sendiri, kayak aku bikin video kayak gitu karena ya ini mungkin momen terakhir aku ini buat ayah gitu loh. Aku pengen menikmati momen itu. Gitu. Ada firasat nggak sebelumnya kamu sebelum kepergian ayah atau sehari? Itu. Oh di atasnya Mas enggak. Ada nggak keinginannya almarhum yang pengen kamu wujudin tapi belum kamu sempat wujudkan sebagai anak?
menjadi seorang aktor sih. Sampai sekarang aku belum bisa ngewujudin itu di depan ayah. Tapi kamu sebenarnya punya ketertarikan nggak ke dunia acting, ke dunia komedi seperti ayah? Ya tentu saja aku punya ketertarikan. Ya aku udah sedikit-sedikit bikin konten lah di TikTok, ya di sosial media. Ya udah lumayan juga. Ya cuman belum seterkenal itu kayak ayah. Insya Allah. Kalau Bang Fandi nih kan syuting lama sama almarhum, berapa tahun tuh baju ya? Kurang lebih 5 tahun, 2002. Setiap hari tuh ketemu? Iya, setiap hari ketemu. Mana Bang, pasti kan namanya syuting 5 tahun pasti kenangannya banyak. Ya, selain kita tahu memang kalau kita nonton dia memang lucu dan Kita bercanda serius-serius gitu. dan Tegas. juga keras di soal disiplin juga dia keras. Jadi siapapun yang telat ya nggak dimarahin, cuman dikasih tahu baik-baik gitu loh. Kadang-kadang kalau udah sekali 2 kali, tolong deh tuh diiniin, dia udah males negur sampai kayak gitu loh. Ya pernah berantem nggak? Maksudnya kan biasa, namanya juga setiap hari ketemu. Kayak saya sama Igunnya setiap hari berantem. Nah, misalnya, tapi kan baikan, bukannya berantem lah. Berantem sayang gitu. Seingat saya sih hampir nggak pernah ya kita Sama sekali nggak pernah? Nggak pernah. Cuma ya kalau bertengkar soal bang ini nggak boleh begini bang, enaknya di dalam naskah ya, waktu kita beda naskah. Tapi kalau di luar itu saya nggak pernah deh. Dan almarhum ini dikenal juga royal bukan sama pemain tapi sama kru, bukan main royalnya. Jadi kalau kita kru udah pada misalnya agak boring, udah 6 bulan 7 bulan syuting setiap hari, mereka mau pergi kemana gitu jalan-jalan, ini almarhum yang sponsorin. Sewa mobil, sewa bus, sewa villa atau segala macam, sampai bahkan keluar kota. Dia nggak ada perhitungannya gitu. Alhamdulillah, yang penting dalam apapun itu kita bisa terus tawakal ya. Ya. Pasti ada Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Tatap apa yang langsung diingat kalau menatap wajah seorang ayah? Enggak. Katakan. Aku sayang banget sama ayah. Aku cuma pengen berterima kasih sih sama ayah yang selalu ada. Hari ini hari ketiga harinya berpulangnya ke rahmat almarhum dan meninggalnya di bulan Ramadan. Coba ungkapkan perasaan. Makasih banyak dan permohonan maaf. Ayah, aku ingin berterima kasih ayah, dan aku ingin minta maaf kalau aku belum bisa bahagiain ayah atau bikin impian ayah buat aku terwujud. Aku minta maaf itu, dan terima kasih untuk apa yang diberikan oleh ayah ke aku, itu sangat cukup bagi aku. Coba, ini kan sudah 3 hari sudah tidak ada. Apa yang dikangenin seorang ayah? Yang dikangenin soal ayah, ya ayah tuh sangat disiplin, apalagi untuk ibadah. Itu pasti selalu disuruh, dipaksa sama ayah buat sholat. Ya itu bikin aku kangen sih. Sama suka ngelawak gitu-gitu. Kalau di rumah juga suka bercanda-bercanda. 8 tahun ayah sakit stroke. 8 tahun dirawat oleh Popon. Yeah. Tapi terakhir kalinya hembusan napas terakhirnya Popon tidak ada. Sakit, sedih. Sakit banget sih pastinya. Kayak kenapa sih pas aku lagi nggak ada gitu. Buat semuanya, kita ini bersyukur, berterima kasih banyak kepada beliau. Sosok yang menghibur, sosok yang memberikan kebahagiaan. Beliau akan terkenang dengan kebaikan-kebaikannya. Untuk itu mari kita kirimkan bacaan surah Al-Fatihah untuk almarhum.
ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruh almarhum. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma fillahu warahmu wa'afi wa'fu anhu. Ajarakallahu bima ataitu, ajarakallahu bima bakaitu, ajarakallahu laka tuhurra. Apapun yang dilakukan di masa hidup berikanlah pahala ya Allah, dan apapun yang tertinggal atas apa yang dilakukannya berikanlah keberkahan. Berkailah keturunannya, berkailah keluarga yang ditinggalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ada amalan jariah yang didapat oleh almarhum mengalir terus. Siapa itu? Dirimu menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Asik. Ini kalau sore-sore gini lagi aus-ausnya enak kita nyanyi nih. Boleh banget. Semangat ikan penonton. Nyanyi yuk, musik. Cekongwan, cekongwan, cekongwan. Biskuit legend kita semua. Banyak isinya, dia enak dan lezat. Hey. Biskuitnya enak. Sumpah, aku tuh kan penyanyi ya, tapi kenapa sore ini tuh nggak balance ya antara musik sama suara aku ya? Kenapa? Yang salah siapa itu ya? Aku tahu nih. Kayaknya kamu tuh lagi nungguin THR turun ya, Kak Anwar ya? Ih, kamu mah ya ampun. Udah deh, Kak Anwar, daripada mikirin itu, mendingan kamu mikirin aja nanti tuh kita buka puasa pakai apaan. Ih, gak usah kasih ide deh. Aku mah udah tahu dan udah pasti ya, kalau buka puasa itu pakai yang manis, yang lezat, yang nikmat. Ya biskuit Kongwan lah. Tuh. Juga ya. Iya kan, kamu tahu nggak sih, biskuit Kongwan ini rasanya itu yang konsisten. Terusnya enak dari dulu, kualitasnya juga tinggi, dibikin dari bahan-bahan berkualitas. Jadi kalau untuk buka puasa, aku nggak pakai pikir panjang. Azan maghrib nih, langsung buka kaleng, makan nih Kongwan. Sama, aku juga. Sebentar gini, tadi Kanor nanya ya, THR tuh kapan turun? Iya. Kamu mau nggak THR dari Kongwan aja? Ih, aku mau udah ikutan. Kongwan bagi-bagi THR. Gampang banget, aku tuh udah follow sosial medianya Kongwan. Jadi tahu banget nih tentang informasi produk, promo-promo menarik, games digital activity, dan juga campaign yang banyak hadiah menariknya. Ternyata kamu udah tahu, canggih banget deh emang Kak Anwar. Nah, harus follow nih untuk Instagram Kongwan di @kongwan_biskuit sama TikTok @kongwan.biskuit. Yes. Biar bisa dapetin info yang terupdate tentang Kongwan. Exactly. Dan aku mau dong, ini buat aku di rumah ya. Ya udah, nggak apa-apa nih, kamu bawa aja. Aku mau Kongwan yang assorted biskuit red mini. Terus pengen buka puasanya juga makan cream crackers. Terusnya juga cheese crackers. Sama lemon puffnya Kongwan yang enak banget pastinya. Soalnya aku mau bagi-bagi juga nih sama teman-teman aku, sama keluarga aku juga. Soalnya ya, di dalam satu kaleng itu, kita itu ada 13 macam biskuit. Cukup lah buat semuanya dibagi-bagi. Betul banget, bawa aja. Tapi sebelumnya kita juga harus bagi-bagi berkah nih ke sobat berkah yang ada di rumah. Yes, dan buat sobat berkah yang ada di rumah, Kongwan bagi-bagi 1 juta rupiah buat yang ada di rumah. Bisa langsung telepon ke nomor yang ada di bawah sini. Yes. Nanti kalau kita bilang, rayakan bersama Kongwan, jawabnya Kongwan untuk semua. Rayakan bersama Kongwan. Kongwan untuk semua. Kongwan untuk semua. Siapa di mana? Belum ya? Rayakan bersama Kongwan. Halo. Halo. Halo, halo. Rayakan bersama Kongwan. Kongwan untuk semua. Ih, pintar. Dengan siapa di mana? Nyimak dia. Dengan Ajis di Jakarta. Dengan Ajis di Jakarta. Pertanyaannya, Neng. Nih ya, tadi aku udah kasih tahu. Iya. Apa sih nama akun Instagramnya Kongwan? A. @kongwanbiskuit. B. @kongwan top mantap is the best. Terus sini dong, kenapa sih ke cewek mulu?
Gue nggak pernah. Apa jawabannya? Jawabannya yang A, Kongguan Biskuit. Betul. Jangan lupa dipotong pajak. Jangan lupa dipotong pajak ya, persembahan dari Kongguan. Penonton.